ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya, taufik hidayah inayah ma'unah, sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan suatu perintah Allah, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan menunaikan sholat qiyamul lail yang sebut kita, yaitu sholat tarawih. Perlu kita syukuri bersama. 2 bulan yang lalu kita memanjatkan doa, menguntai kalimat yang sudah kita masyhur. Doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballirna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk dapat bertemu, berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Itu artinya apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta 2 bulan yang lalu, saat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita syukuri bersama, dan ini menjadi anugerah yang terbesar buat kita sebagai hamba-hamba yang beriman, karena dengan datangnya bulan suci Ramadan itu menghapuskan fariha bidumuri Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang, bahagia, gembira datangnya bulan suci Ramadan, bahagia doa, dan senang doa, dan hanya kita merasa gembira datangnya bulan suci Ramadan. Apa kata Baginda Rasul? Harramallahu jasadahu ala niran. Allah haramkan jasad kita tersentuh oleh panasnya api neraka. Hanya kita modal senang doang, hanya kita modal bahagia doang, kita mendapatkan anugerah yang terbesar dari Allah. Allah haramkan jasad kita tersentuh oleh panasnya api neraka. Terus bagaimana kalau kita mau mengisi bulan suci Ramadan? Pantas ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya doang. Diamnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dihitung berzikir di hadapan Allah, membaca tasbih di hadapan Allah. Orang yang melakukan sunnah dihitung pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di sana diterangkan, apabila dunia 7 langit 7 bumi ini dikumpulkan semua seisinya, diinfakkan di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya
itu tidak bisa membandingi pahala wajib yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Tetapi di bulan suci Ramadan, amalan-amalan sunnah dikasih pahala oleh Allah, pahala orang yang menunaikan pahala wajib. Ini berkah bulan suci Ramadan. Pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menunaikan puasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, semata-mata beriman kepada Allah dan semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni segala kesalahan dan dosa kita di masa lampau, dan kita akan dibersihkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah bulan suci Ramadan, berkah mulianya bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Syahrul Ramadan, syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul kataballahu alaikum siyamah wa sanatu lakum qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayawma waladatu ummuh atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata baginda Rasul, syahrul Ramadan syahrul azim, bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan bulan suci Ramadan nampak di hadapan kita. Coba kalau kita nanti kira-kira jam 4:30 atau jam 5 di gang-gang yang kecil sekalipun di sana disediakan makanan, disediakan gorengan dan lain sebagainya, dan semua itu bisa berkah bulan suci Ramadan semuanya habis. Itu berkah dari bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita mau jalan-jalan ke pasar raya, ke Tanah Abang misalkan. Saat ini masih berapa hari bulan suci Ramadan, tetapi toko-toko besar stoknya sudah mulai habis. Ini berkah bulan suci Ramadan. Bahkan begitu berkahnya bulan suci Ramadan, biji salak, biji salak itu yang ditenggorokan biasanya itu nyangkut. Bulan suci Ramadan, biji salak di itu berbuka bersama. Berkah bulan suci Ramadan. Inilah keberkahan yang Allah tunjukkan, yang Allah perlihatkan nampak di hadapan kita. Sampai-sampai baginda Rasulullah Muhammad SAW maka Ramadan itu sebagai acuan dalam hidup dan kehidupan kita untuk kita bertemu bulan suci Ramadan. Yuk kita sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum kita dalam mengarungi kehidupan yang saat ini kita rasakan. Bulan suci Ramadan tidak hanya kita berpindah makan dari mulai pagi, siang dan sore, lantas kita ganti pagi dan sore hari, tidak seperti itu. Bulan suci Ramadan sebagai momentum yang turunal fuqara, untuk mengingat saudara-saudara kita yang fakir. Kalau kita sudah mengingat hatta yuwasi'ahu wa yashfaqu alaihi, ketika kita sudah mengingat hatta yuwafihi, sehingga kita bisa memberikan pertolongan kepada saudara kita. Kalau kita sudah menolong wa yashfaqu ilaihi, dan kita mencurahkan hati dan perasaan kita, begitu rasanya. Begini rasanya kalau kita itu sedang lapar. Begini rasanya kalau kita itu sedang butuh. Coba di siang hari. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan berpuasa, inilah
yang kita jadikan momentum Ramadan untuk bisa berkasih sayang kepada saudara-saudara kita yang lain. Bukan Ramadan hanya sekedar untuk berganti makan yang biasanya 3 kali berganti menjadi 2 kali, tetapi makannya lebih banyak. Bukan itu tujuan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah momentum kita untuk hidup sederhana. Kita empati dan kita simpati saudara kita. Barangkali saudara kita masih banyak yang membutuhkan. Kalaulah kita punya harta yang berlebih, bisa kita berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, wasyamu li wa ana ajzi bi, wasyamu junnatun fa in kana yawma ahadin fala yaqul wala yarfus wala yasfaq wala yusyaquna alaihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayaqul inni sha'imun." Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, semua ibadah manusia pasti akan kembali kepadanya, terkecuali ibadah puasa. Puasa itu untukku dan aku nanti yang akan menilai, yang akan memberi balasan, yang akan memberi pahala. Puasa sebagai perisai, puasa sebagai benteng buat kalian semua. Apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian semua mengotori lidah kita dengan omongan-omongan yang kotor ataupun omongan-omongan yang tidak baik. Apabila saudara-saudara kita yang mengajak bermusuhan atau mengajak berantem atau memusuhi kita, katakanlah dengan tegas, sesungguhnya saat ini momentum buat kita. Inti dari puasa adalah al-imsak, menahan diri, menahan dari makan secara syariat, tetapi tidak hanya di situ saja, menahan dari emosi, menahan dari amarah. Walaupun kita dalam posisi yang benar, walaupun kita bisa mengumpat kepada mereka, tetapi ketahuilah saat ini kita sedang berpuasa. Falyaqul inni shaimun. Katakanlah dengan tegas bahwa kami saat ini tidak mau melayani kalian semua. Kami tidak terpancing dengan amarah kalian semua. Kami saat ini sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu beberapa saat dan kami yang saat ini kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah, minta kepada Allah mendapatkan kebahagiaan surga. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 manusia yang akan dirindukan oleh surganya Allah, yaitu yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Kesempatan buat kita saat ini di bulan suci Ramadan, kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk menguntai ayat suci Al-Quran, untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan kita terus-menerus membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan dirindukan oleh surganya Allah. Wa hafidhul lisan, orang yang menjaga lidahnya terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bagi kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan, jangan sampai pahala kita hancur gara-gara kita tidak dapat menjaga lidah kita. Yaitu amujian. Yang nomor 3 yaitu orang yang memberi makan kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang berpuasa khususnya. Yuk kita sama-sama kita berbagi kebahagiaan dengan saudara kita supaya kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, yang nomor 4, wassaumu fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada 4 manusia ini, mudah-mudahan kita bagian orang yang dirindukan
oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata kami yang tidak pantas, yang tidak sopan. Sekali lagi kami mohon maaf. Beri kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.